kalau ada orang menyebutkan tentang Nabi dan memerintahkan untuk ikut Nabi, mereka mengatakan apa mas? Fi jami'i ahwalihi, agar dia mengikuti sunnah Rasul dalam setiap keadaannya, tingkah lakunya, dalam seluruh halnya. Mereka katakan apa? Dhammuhu, celahlah dia. Nafiru anhu, bikin orang-orang lari dari dia. Watabra'u minhu, berlepaslah diri dari mereka, dari dia. Adilluhu, hinakan dia. Wa ahinuhu, rendahkan dia. Dan ikhwan, sampai kepada satu tingkatan persis yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, sayati 'alan nasi zamanun al-mu'minu adzallu minal amah. Akan datang suatu zaman orang mukmin hidup seperti budak belia. Oleh karena itu Imam Al-Auza'i mengatakan, lan yadhhabu ahlul Islam walakin yadhhabu ahlu sunnah hatta la yabqa fil qaryati illa rajulun wahid. Tidaklah mungkin lenyap, orang Islam tidak akan lenyap, akan tetapi yang lenyap adalah ahli sunnah, dan tidak tersisa di suatu kampung kecuali satu orang. Itu pun terhina, tertindas, suaranya tidak pernah didengar, dan mereka sangat terisolir. Sabarlah terhadap ghuraba, sabarlah terhadap ghurbatul Islam, karena fadilahnya banyak. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih, al-ghuraba unasun salihun fi unasi su'in kathir man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Mereka-mereka manusia yang soleh, hidup di tengah manusia yang jahat, yang jelek, yang bobrok akhlaknya, rusak akidahnya, yang membangkang, yang menentang lebih banyak daripada yang mentaati. Nas'alullahal afiyah. Sekarang hadirin sekalian, kalau memang seperti itu, kebid'ahan maulid Nabi harus kita bantah. Subhat-subhat harus kita bongkar. Karena memang Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Ibnu Adi di dalam Al-Kamil, Ibnu Hibban dalam Siqatnya, Ibnu Waddah di dalam kitab Al-Bid'ah wan Nahyu Anha, dan Ibnu Qayyim di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah. Rasulullah SAW mengatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, akan membawa ilmu ini terus setiap generasi manusia yang paling adil, istiqamah, tidak menjual agama dengan seonggok harta dunia, dan tidak mencoba menungkar dengan hawa nafsu, tapi tetap istiqamah. Tugas mereka yanfuna anhu tahrifal ghalin, menafikan penyimpangan orang-orang yang melampaui batas berlebihan, wantihalal mubtilin, dan orang-orang batil yang mencoba untuk menisbatkan kebatilan mereka kepada Islam, wa ta'wilal jahilin, dan takwilnya orang bodoh. Dan ternyata ikhwan, katanya Ibnu Qayyim, rusaknya agama karena tiga orang ini: penyimpangan orang-orang yang berlebihan, penisbatan batil ke Islam orang-orang yang ahlul batil, dan takwilnya orang-orang bodoh. Antum lihat kesalahan agama, imma penyimpangan orang yang berlebihan, atau ahlul batil menisbatkan kebatilan dengan Islam, dikasih cover kemasan Islam, sunnah, tapi ternyata sesat bid'ah. Islam, tapi ternyata di dalamnya adalah berbagai macam penyimpangan bid'ah khurafat. Begitu juga orang bodoh, kalau memang tidak punya ilmu, mau menyomot ayat, nyomot hadis, yang laku apa mas? Takwil batilnya. Makanya mereka ambil ayat, ambil hadis rampangan, sehingga tidak aneh kalau mereka mendukung bid'ah dengan ayat. Tapi tolong waspadai, mereka yang digedekan takwilnya, yang mereka gedekan tafsirnya, tafsir menurut versi mereka. Karena aslinya mas, seluruh kebid'ahan tidak bisa didukung dengan dalil yang sahih, hanya bisa didukung dengan hadis yang maudhu' atau dhaif. Kalau seandainya ada di antara mereka menggunakan ayat-ayat atau hadis yang sahih, ketahui, pahami dan teliti, pasti pembeloan, penyimpangan, takwil, tafsirnya jauh dari panggang, tidak pernah diladahului oleh ulama. Nanti kita akan sampaikan di antara mereka bagaimana menggunakan ayat untuk peringatan Maulid Nabi, menggunakan hadis yang sahih untuk peringatan Maulid Nabi. Dan ya ikhwan, perlu diketahui, Yahya ibnu Yahya mengatakan, adzabu anis sunnah afdalul jihad, membela sunnah termasuk jihad yang paling utama. Maka dari ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyimpulkan, membela sunnah termasuk bagian dari jihad, dan orang yang menegakkan, menebarkan sunnah termasuk mujahid. Nah, sebelum saya
kenapa masih ada orang terus mempertahankan maulid? Kenapa masih ada orang yang meyakini bahwa maulid itu dianjurkan? Yakin tidak terlepas dari syubhat. Sebelum saya menjawab, kurang lebih ada syubhat 15. Mudah-mudahan nyampe. Saya akan ceritakan sejarah maulid Nabi, karena ini penting. Karena ada sebagian orang yang dengan enaknya mengatakan yang mengadakan maulid Nabi kan Salahuddin, tapi dia tanpa sadar Salahuddin itu hidup kapan? Masa ada sunnah susulan zaman Salahuddin? Oke, kalau sekarang mereka tetap bersikukuh, mari kita kupas tuntas sejarah yang sebenarnya. Siapa yang melahirkan, siapa yang punya ide dan mengawali maulid Nabi? Disebutkan di dalam beberapa kitab, di antaranya kitab Syekh Ismail Al-Ansari, ya, termasuk bantahan terhadap kitab-kitab yang syubhatnya Muhammad Alwi Al-Maliki dan juga Abdullah Mani, menegaskan bahwa yang pertama kali mengadakan peringatan maulid Nabi adalah Al-Mu'izz li dinillah, salah seorang raja Fatimiyah, yaitu Daulah Fatimiyah Syiah Qaramitah, yang telah berhasil dengan sukses mencuri Hajar Aswad 22 tahun pada tahun 361. Awalnya mereka mengumpulkan ulama, qadi, menteri untuk mengadakan acara ihtifal maulid ini di Al-Azhar, Masjid Al-Azhar, masjid yang sekarang ini menjadi Universitas Al-Azhar. Kemudian hadirin sekalian, mereka menyiapkan makanan, bahkan ada makanan yang jumlahnya berapa? 19 lempeng. Itu di